Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan semua. Selamat malam kepada Dr. Ovi. Sebelumnya terima kasih untuk seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung dalam acara IG Live Kardiologi Pediatrik pada malam hari ini. Perkenalkan saya dengan Tio, PPDS Kardiologi FKUI, saat ini tengah menempuh pendidikan di semester 8. Insya Allah pada malam ini kita akan berbicara sedikit tentang Recording in penyakit progress. jantung bawaan dan apakah sebenarnya penyakit jantung bawaan ini bisa dideteksi atau enggak sih sejak dalam kandungan. Nah, insya Allah sih talk show ini merupakan rangkaian dalam acara Instagram Live dan webinar awam dalam memperingati Congenital Heart Disease Awareness Week yang sudah berjalan sejak kemarin tanggal 7 dan nanti hingga 14 Februari. Kemarin kita sudah mengupas tuntas tentang penyakit jantung bawaan, apakah penyakit jantung bawaan ini bisa dicegah. Kemudian hari ini kita bicara kemarin pencegahan, sekarang sudah dalam fase kehamilan, apakah bisa dideteksi dalam fase kehamilan ini. Besok akan dibahas juga tentang setelah bayinya lahir, kemudian screening dan deteksinya, dan nanti di akhir minggu di tanggal 14 kita akan membahas tentang pasca penanganan penyakit jantung bawaan. Sebagaimana kita tahu ya, bahwa penyakit jantung bawaan sendiri cukup mulai banyak sekarang di Indonesia, bahkan kurang lebih 80.000 anak lahir dengan penyakit jantung bawaan setiap tahunnya. Dan angka prevalensinya cukup tinggi, bahkan sampai sekitar 1.500 sampai 2.000 per 100.000 kelahiran. Jadi bisa dibayangkan bahwa banyak sekali nih teman-teman yang mungkin mengalami penyakit jantung bawaan yang seharusnya bisa dideteksi bahkan sejak fase kehamilan. Sayangnya memang masih banyak penyakit jantung bawaan baik yang kritis maupun yang non kritis karena keterbatasan di Indonesia yang waktu itu juga sempat dibahas oleh Bapak Menkes bahwa angka penanganan di Indonesia itu bahkan tidak sampai 50% yang bisa ditangani. Nah, oleh sebab itu kita ingin mengupas tuntas deteksi dini sebagai salah satu pilar utama nih, usaha untuk mendeteksi, mengobati lebih awal penyakit jantung bawaan. Seberapa dini penyakit ini bisa kita ketahui. Nah, oleh sebab itu bersama kita sudah bergabung narasumber malam ini, Dr. Ovilelia, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, yang akan membantu kita dalam diskusi pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai diskusi, kita pandu dulu kali ya. Nyusurin sawah, kejar layang-layang. Senangnya bermain dengan kawan kita. Tak kenal maka tak sayang, yuk kenalan dengan narasumber kita. Nah, narasumber kita malam ini, Dr. Ovilelia, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, merupakan staf medik di Divisi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Dr. Ovi merupakan lulusan program studi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah UI tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan fellowship kardiopediatrik dan penyakit jantung bawaan di Harapan Kita di tahun 2017. Selamat malam Dr. Ovi, suara saya cukup jelas. Apa kabarnya dok malam ini dok? Oke, selamat malam Tio, selamat malam semua. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung ya. Mungkin sebenarnya udah malam, tapi semoga semuanya masih tetap bersemangat pada malam hari ini untuk mendengarkan informasi tentang penyakit jantung bawaan. Jadi sebenarnya ini menyambut penyakit jantung bawaan. Jadi kita bilangnya CHD awareness ya. Nah ini dalam 1 minggu kita berusaha memberikan turut berpartisipasi dalam rangka CHD awareness. Jadi banyak topik yang akan kita sampaikan setiap harinya ya, selama 1 minggu ini. Salah satunya adalah bagaimana cara pemeriksaan atau screening untuk penyakit jantung bawaan dari bayi yang belum lahir. Nah, biasanya kita memang selama ini ketahuan
penyakit jantung bawaan itu ada yang sudah dewasa, ada yang baru lahir, kemudian ada yang sudah berapa tahun umurnya, itu baru ketahuan. Nah, pada topik kali ini kita akan mencari bagaimana sih ini bisa nggak sih dideteksi sebelum bayi itu lahir, ya. Jadi mungkin kita bincang-bincangnya malam ini tentang itu. Ya, Ya betul banget ya mungkin dok. Ya, Dokter Tio ya. iya dok, betul banget dok. Harus semangat ya dok, meskipun udah malam. Mudah-mudahan sih udah pada makan semua, jadi bisa menyerap ilmu bincang santai ini, tapi banyak yang didapat ya. Mungkin sebelum kita mulai diskusi, saya ingin ngajak rekan-rekan semua untuk jangan lupa follow akun Instagram @kardiologipediatrik, akun resmi Pokja Pediatrik Kardiologi Perki, di mana nanti teman-teman bisa dapat info-info dan update tentang seminar, talk show, ataupun segala sesuatu pokoknya yang berkaitan dengan penyakit jantung bawaan. Baik, mungkin Dokter Ovi kita mulai ya dok ya. Uh, Join, udah penasaran banget nih dok tentang topik saat ini. Sebenarnya memungkinkan nggak sih dok penyakit jantung bawaan yang kelihatannya menyeramkan ya dok, mungkin buat orang-orang yang awam dan bisa dideteksi dalam kandungan gitu dok, sebagai upaya preventif atau deteksi dini itu dok. Oke, jadi kalau untuk kita deteksi dini itu paling awal ya paling baik tuh di usia kehamilan 18 minggu. Paling awal tuh. Tapi dia paling bagusnya di 22 minggu. Jadi biasanya ada range-nya dari antara 18 sampai 24 minggu. Kalau terlalu muda biasanya tidak terlalu jelas terlihat, tapi kalau dia terlalu tua atau di atas trimester ketiga, itu udah banyak tulang-tulang yang dari bayinya yang akan mengganggu gambaran ultrasoundnya. Jadi agak sulit memang. Bukannya tidak bisa sama sekali, masih bisa, tapi memang agak sulit. Nah, sekarang fetal echocardiografi ini agak maju sih. Maksudnya sudah mulai lebih baik. Jadi kadang-kadang dengan kita mengatakan bisa yang pemeriksaannya bisa di atas perut seperti kita USG kehamilan biasa itu di usia di atas 17 atau 18 minggu. Nah, ada juga yang kita masukkan lewat vaginal, jadi endovaginal ya namanya. Nah, itu biasanya di usia 12 minggu juga sudah bisa terlihat. Tapi mungkin secara teknik akan sulit ya, maksudnya akan berbeda gitu. Kalau dia di bawah 18 minggu itu terlalu cepat, jadi idealnya memang 18 sampai 22 minggu. Kemudian kita bisa mendeteksi banyak penyakit jantung bawaan dari situ, tergantung kita mau lihat apa. Jadi kita lihat misalnya pembuluh darah besarnya, kita lihat apakah ada pembesaran jantung, dan apakah dia terbalik ruang-ruang jantungnya, atau apakah ada lubang. Nah, lubangnya ini sebenarnya ada memang yang lubang masih normal, ada lubang yang tidak normal. Nah, lubang-lubang yang masih kami anggap normal seperti misalnya ductus arteriosus. Jadi itu aliran darah yang dari pembuluh besar ya dok ya, ke paru-paru paru bayi ya. ya, pembuluh darah besar, itu masih ada. Jadi kayak misalnya foramen ovalenya dan nah kalau sudah seperti itu dan kita masih harus lagi konfirmasi. Jadi pada saat lahir pun tetap harus dikonfirmasi lagi. Ya, banyak yang akan informasinya. Jadi deteksinya bisa lebih dini lagi. Tidak perlu menunggu anaknya atau bayinya sudah besar gitu, atau sudah dewasa. Kapan sih kita melakukan deteksi dini ini? Sebenarnya apabila memang ibu punya faktor resiko yang cukup tinggi. Contohnya misalnya ibu dengan diabetes, ibunya dengan lupus, penggunaan obat-obatan steroid ya, kan ada tuh yang dengan lupus pakai obat lama gitu.
Terus ada ibu-ibu yang mungkin punya masalah penggunaan obat-obatan jangka panjang, ya. Apalagi kalau misalnya bisa ada yang obat kanker atau gimana, mungkin memang tidak disarankan, tapi kita kan tidak tahu ya, tiba-tiba sudah hamil terjadi seperti itu, ya. Itu harus di screening. Jadi dari faktor ibunya juga yang penggunaan obat-obatan, kemudian usia ibu yang sudah cukup berumur, apalagi kalau usia di atas 40 tahun, ya, sebaiknya dilakukan fetal echo. Dan kalau di luar negeri biasanya kalau mereka tuh ada yang alkoholik, mereka diminta untuk fetal echo, tapi saya rasa tidak banyak orang Indonesia, apalagi perempuan itu yang alkoholik. Kalau merokok, saya kurang tahu ya, tapi pasti ada beberapa yang ada. Saya pernah ketemu yang rokoknya, sebaiknya itu dilakukan fetal echo. Ibu-ibu dengan diabetes mellitus misalnya, ya, kemudian infeksi yang berulang atau virus misalnya seperti TORCH, nah itu harus dilakukan fetal echo, sebaiknya fetal echo. Atau punya riwayat keluarga penyakit jantung bawaan, sehingga kita harus lakukan screening. Nah, setelah kita lakukan screening, kita lakukan pemeriksaan apa ada masalah, baru kita lihat nih fetal echo. Biasanya kita dapat pasien, kalau dokter jantung nih, dapatnya pasien-pasien yang dikirim dari dokter kebidanannya. Ya, jadi dokter kebidanan saat ANC itu merasa ada yang aneh. Contoh, kok berat badan bayinya di dalam perut naik gitu. Kok ukuran-ukuran ukuran-ukuran kepala, ukuran yang lain itu ada yang aneh. Jadi mereka curiga tidak hanya masalah lain, ya dia kirimlah ke dokter jantungnya untuk mengkonfirmasi apakah ada suatu penyakit jantung bawaan. Seperti itu. Oke, baik dok. Berarti sebenarnya bisa dideteksi tadi di berarti 18 minggu atau sekitar 4 bulan ya dok ya. Berarti Mahmud dok, mama muda yang mau hamil nih, pasti kan dia lebih aware nih bahwa oh ternyata bisa nih dideteksi penyakit jantung bawaan yang dalam tanda kutip tuh mengerikan ya dok ya buat kebanyakan orang tua di awal kehamilan. Setidaknya mungkin bisa bikin orang tuanya lebih prepare ya dok ya. Mungkin memang tidak bisa di tangani, tapi seenggaknya mungkin orang tuanya jadi lebih bisa prepare ya dok ya. Nah sebenarnya terkait dengan yang tadi sudah sempat disebutkan oleh dokter Olvi, sebenarnya adakah keterbatasan teknik deteksi dengan Veta Echo ini bahwa jenis-jenis penyakit jantung bawaan yang mana sih dok yang bisa dideteksi dalam kandungan ini? Apakah semuanya bisa atau hanya yang misalnya mungkin bocor-bocor dinding yang tadi misalnya PDA atau misalnya ASD gitu, atau sampai yang penyakit jantung kompleks bisa juga dideteksi melalui proses Veta Echo ini dok? Mungkin dok silakan dok. Oke. Jadi kalau untuk fetal echo ini bisa sampai yang kompleks juga. Jadi malah yang saya rasa sih yang simple-simple itu lebih agak sulit ya, apalagi kalau bocornya kecil seperti itu. Nah, kalau bocornya kecil karena jantung bayi yang di dalam perut itu juga kecil gitu. Nah, kalau dia masalahnya akan lebih terlihat dibandingkan yang lebih simple ya. Nah, saya rasa sih kalau misalnya dia lebih kompleks, resikonya akan lebih tinggi. Nah, kita sebenarnya juga akan mengetahui lebih cepat ya kalau misalnya ada kelainan, dan bayi pada saat lahir itu kita akan tolong juga lebih cepat. Jadi angka kematian bayi itu tidak tinggi. Ya, kita juga tidak mau kehilangan bayi kita. Jadi sebaiknya apabila kita punya faktor resiko, ya, misalnya kok saya sudah keguguran akhir meninggal di dalam perut, dia meninggal gitu. Jadi kita harus screening dulu.
Oke dok. Iya dok. Ya, jadi sebenarnya jadi nggak ada batasan dok ya, bahwa memang ternyata penyakit jantung yang kompleks justru lebih bisa dideteksi dan lebih banyak manfaatnya ya dok ya dengan fetal echo ini. Dan ternyata tadi dokter Alfi juga menyampaikan bahwa dari hal sesederhana seperti berat badan janinnya sulit naik gitu dok ya, itu sebagai penanda awal dilakukan salah satunya screening. Nah, sebetulnya dok, dengan screening fetal echo ini, apakah akurasinya cukup tinggi dok untuk deteksi penyakit jantung bawaan ini dok? Atau ada modalitas lain mungkin dok selain Nggak ada ya, untuk ini tidak ada resikonya. Nah, untuk modalitas lain, saya rasa ada yang namanya fetal MRI. Ya, jadi masih mungkin dilakukan MRI pada ibu hamil. Cuma lama, tidurannya lama, kemudian itu kan kalau MRI 3 jam ya. Kalau untuk ibu hamil tiduran 3 jam posisi ke atas ya lumayan lah, lumayan melelahkan sebenarnya. Nah, jadi kita sebenarnya banyak yang dapat kita lakukan, tapi kita sendiri belum pernah yang melakukan fetal MRI, saya hanya baca saja. Untuk kalau misalnya untuk fetal echo ini udah banyak sebenarnya di rumah sakit besar, dan juga ada beberapa dokter kebidanan yang memang melakukan melakukan fetal echo sendiri. Jadi dokter kebidanan melihat ya, wah ini jantungnya kayaknya ada yang bermasalah nih. Nanti untuk memastikan diagnosisnya akan dikirim lagi ke dokter jantung. Jadi isinya apa sih nih? Dia cuma tahu nih ada kelainan di jantungnya, tapi eh, masalahnya apa? Apakah berbahaya? Apakah dia harus dilahirkan di rumah sakit yang fasilitasnya lengkap, atau bisa di eh, rumah sakit yang biasa? Kemudian apakah lahirannya harus sesar atau bisa normal? Nah, jadi keputusan-keputusan ini penting ya. Jadi kita evaluasi lagi untuk meminimalisir resiko pada saat kelahiran bayinya. Jadi walaupun ibunya bilang saya mau normal aja dok, pasti banyak yang oke. penasaran banget dok tentang pendekatan persalinan dengan penyakit jantung bawaan. Jadi memang betul ya dok ya, akurasinya cukup tinggi, modalitas lain bisa dengan MRI ya dok ya. Nah, sekarang kita agak tarik mundur sedikit dok tentang perjalanan janin itu. Nah, sebenarnya tadi dokter sempat menyebut tentang faktor resiko dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa saja sih dok yang bisa menyebabkan janin yang dalam perkembangan ini pada akhirnya bisa ada penyakit jantung bawaan dok. Mungkin boleh dijelaskan sedikit dok tentang penyebab-penyebabnya dok. Oke, jadi tadi saya udah infokan ya bahwa memang untuk penyakit jantung bawaan sebagian besar kita tidak ketahui kenapa sih bayi ini bisa jadi memiliki penyakit jantung bawaan. Sebagian besar ada yang mengatakan bahwa ini akibat konsumsi obat-obatan. Ya, jadi memang ya kita tidak tahu kalau kita selama ini mengkonsumsi obat-obatan yang berbahaya untuk janin. Mungkin lebih yang kita kalau kita tahu tuh ada obat kulit ya, retinoic acid ya, retin A pokoknya. Nah, itu bikin teratogenik atau berbahaya untuk janin ya. Makanya kalau misalnya dokter kulit mau kasih obatnya, dia akan tanya dulu ibunya lagi, ini ibu lagi hamil, sudah menikah atau belum, dan sedang hamil apa tidak, dan berencana hamil atau tidak. Nah, kalau misalnya, makanya kenapa kalau pakai obat-obatan kosmetika, itu jangan sembarangan. Banyak nih sekarang. Jadi ada beberapa produk-produk di luar sana, kita tidak tahu ya, isinya apa, ya. Kemudian dijual bebas, terus kita pakai aja. Toh tidak kita makan, istilahnya seperti itu kan, tidak dimakan,
berarti tidak berbahaya untuk ginjal, tidak berbahaya untuk yang lain-lain karena hanya di kulit. Jadi jangan salah, apapun yang kulit itu kita apa namanya, obat-obatan yang kita oleskan ke kulit itu nanti dia masuk ke dalam apa namanya, diserap ya, diserap sama tubuh. Nah, itu bisa berbahaya juga. Jadi tolonglah kalau misalnya memang mau menggunakan obat-obatan ya atau kosmetik yang mengandung barang-barang aktif ya, itu sebaiknya dikonsultasikan dulu apalagi sedang hamil. Nah, karena kita tidak tahu nanti menyesalnya belakangan. Nah, itu contohnya salah satunya. Kemudian ada obat-obatan yang mengandung alkohol, itu juga nggak tahu. Obat-obatan dengan steroid yang jangka panjang itu bisa bikin gangguan irama jantung terhadap janin ya. Jadi ada kejadian seorang ibu minum obat-obatan tapi dia terpaksa memang minum obat itu karena dia punya lupus. Setelah bayinya lahir itu irama jantungnya pelan sekali sehingga bayinya harus dipasang alat pacu jantung. Nah, jadi memang harus hati-hati. Tapi untungnya itu si ibu sudah dilakukan fetal echo. Jadi dia pada saat bayinya lahir langsung ditolong bayinya, ya alhamdulillah bayinya sehat. Ya. Ya mungkin kalau yang lain ya itu obat sih paling banyak ya. Ya, betul. Ya dok ya, jadi dari mulai kebiasaan ibunya ya dok ya, sampai ya sekarang kan mama-mama muda nih pinginnya selalu tampil cantik dalam kondisi apapun ya dok ya, jadi kosmetik juga harus diperhatikan ya dok ya, karena ternyata banyak mengandung zat aktif yang mempunyai resiko munculnya penyakit jantung bawaan di janinnya ya dok ya. Dan fetal echo salah satu modalitasnya kan ternyata akurasinya cukup baik, jadi ya tapi tentu daripada keburu ada penyakit jantung bawaan lebih baik yang nggak usah kosmetikan dulu kali dok ya. Supaya mencegah nah, ini itu ya. dia kadang-kadang kalau misalnya kan kalau lagi hamil pengennya juga kelihatan cantik ya gitu di depan suami ya kan, terus udah gemuk ya kan, kemudian pipinya tembem, habis itu nggak bisa pakai kosmetik lagi, ya pakai daster ya kan, ya jelek lah gitu. Ya cuman ya 9 bulan ya lumayan. Iya dok, ya inginnya tampil sepanjang waktu on perform dok. Ya saya pernah di posisi itu ya, cuman maksudnya tinggal didorong menggelinding gitu ya. Ya pernah, maksudnya pernah di posisi seperti itu, kita juga ya udah pede-pede aja, kita kan lebih sayang sama anak ya kan, jadi ya sudah pasrah aja, memang kodratnya seperti itu kalau saya. Mungkin yang lain pengen pengen tampil lagi, tapi saya rasa kalaupun ingin juga ya gunakan produk-produk yang aman. Itu banyak, saya ini banyak ya, maksudnya karena saya melihat beberapa produk-produk kecantikan mulai banyak, tetapi tidak memang dia badan POM. Tapi apakah aman untuk ibu hamil apa tidak? Itu kan harusnya dijelaskan di situ. Misalnya produknya tidak mengandung ini, tidak mengandung itu. Nah, tidak bisa mungkin ya badan POM ya yang harus melihat gitu. Karena masyarakat awam kalau murah ya terus bagus ya dibeli gitu. Nah, bahkan ada yang betul, tidak ada mereknya, dipakai aja gitu. Dari mulut ke mulut dijual online ya, kita kan nggak tahu. Nggak ada mereknya, banyak yang tidak ada mereknya ya. Bahkan tidak ada bahan aktifnya, tidak ditulis seperti itu. Iya dok, jadi harus hati-hati ya dok ya, jangan cuma ingin tampil cantik, tapi harus melek juga tentang konten di dalam yang masuk ke tubuh atau dioles ke tubuh ibunya ya dok ya, supaya menghindari hal-hal semacam ini. Dokter, ini ada banyak salam juga nih dok dari Instagram, ada Arsya Kaila, ya, selamat malam Dokter Ovi, katanya salam dari Putri. Halo. Katanya dok. Terus ada juga nih Cinta Azazkia, salam juga dari Lampung katanya dok. Titip salam buat Dokter Ovi. Banyak juga nih dok, ada Raihan ya, ibunya kayak Leni Nurhayani.
Salam juga buat Dokter Olvi. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk, Dok, tapi kurang lebih sejenis. Teman-teman ini penasaran nih, Dok. Kalau misalnya ternyata anak pertamanya mengidap penyakit jantung bawaan, nah adakah kemungkinan anak selanjutnya itu memiliki penyakit jantung bawaan juga atau bisa eh, bebas dari PJB itu, Dok? Nah, mungkin itu, Dok, silakan, Dok. Oke. Kita nggak tahu nih jenisnya penyakit jantung bawaan yang seperti apa. Memang kebanyakan tidak ada hubungannya antara anak sebelumnya sama anak yang akan datang. Tetapi memang ada beberapa kasus itu, contohnya ASD ya. Saya pernah ketemu ASD, kemudian anaknya 4 orang juga ASD. Ada yang ibunya ASD, kemudian anaknya juga ada ASD. Ada yang kemudian kemarin itu ada kakaknya sudah dilakukan operasi jantung, datang bawa adiknya. Nah, jadi wallahu alam ya, kalau misalnya penyakit jantung bawaan itu kita tidak ingin dan tidak tahu pasti ya. Tapi kalau misalnya merasa bahwa contoh misalnya nih menikah sesama sepupu sendiri ya, itu kan genetikanya pasti dekat ya gitu. Nah, itu mungkin bisa dicek dulu metalekonya. Kemudian dia minum obat-obatan, usia ayah, usia ibu gitu. Itu juga kalau terlalu tua kita cek lagi. Tapi tenang aja sih, hampir sebagian besar itu kakaknya sehat, adiknya yang baru PJB, atau kakaknya PJB, adiknya sehat. Yang lain-lain semua 2-3 orang sehat. Jadi tidak banyak yang dalam satu keluarga itu anaknya PJB semua. Nah, jadi kadang-kadang kita juga tanya apakah ada masalah di anak-anaknya yang lain seperti apa. Memang ada, tetapi tidak banyak. Jadi mungkin ada masalah genetika di keluarga mungkin ya, sehingga ada beberapa yang kakak adiknya itu memiliki PJB. Tapi kalau dia tidak ada masalah, ya apalagi kalau misalnya, saya rasa sih semakin jauh kita menikah dengan orang yang lain, mungkin etnisnya berbeda, semakin bagus ya. Contoh misalnya nikah sama bule gitu ya, sama orang Inggris ya pasti anaknya lebih bagus gitu. Jarang sih yang kenapa-napa. Tapi kalau semakin deket ya, kalau tetangga sendiri sih nggak apa-apa, selama bukan anggota Sedarah ya, Dok, dekat. ya? Makanya kenapa? Iya, pokoknya kenapa Dekat sih secara sedarah jauh-jauh? ya, Dok, ya? Jadi kenapa harus jauh-jauh? Kita menghilangkan hal. Ada yang bilang sama apa namanya, sama orang mana nih, orang Jepang misalnya, tapi tetap aja maksud saya itu benar-benar anaknya bagus-bagus gitu, cakep-cakep ya. Ya, Dok. Oke. Jadi belum tentu ya, Dok, ya, bahwa sebagaimana Dokter Alfi sampaikan, anak pertama misalnya mengidap penyakit jantung bawaan, belum pasti anak selanjutnya punya penyakit jantung. Tapi ada beberapa yang Ya, memang punya kaitan ya, Dok, ya. Tadi ya ada mungkin sebagai salah satu penambah faktor resiko muncul di penyakit jantung bawaan pada anak-anak selanjutnya ya, Dok, ya. Selain itu tadi ada jadi jangan khawatir ya. jangan khawatir ya, Dok, ya. Siap. Oke, jadi tidak perlu khawatir untuk menambah anak ya, Dok, ya, berarti ya. Untuk mamah muda Jangan banyak tadi ya. juga. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan juga nih, Dok. Cukup menarik karena berkaitan dengan konsumsi obat tadi. Jadi ada ternyata ini Ibu Leni Lim. Ternyata beliau ini dulu ketika hamil usia 5 bulan sempat dapat obat-obatan COVID katanya, Dok. Selama itu tidak pernah ada screening dikatakan masalah lain-lain, tapi ternyata saat anaknya lahir usia di atas 1 tahun baru ketahuan nih ada ASD. Nah, apakah ada kaitan, Dok? Ternyata obat-obatan COVID yang mungkin kan banyak nih, Dok, selama fase kehamilan beberapa tahun kebelakang yang punya pajanan terhadap COVID. Apakah ada kaitan obat-obat itu dengan penyakit jantung bawaan, Dok?
Oke, ini kalau untuk obat COVID, obatnya jenis yang mana dulu? Ya, jadi obat COVID kan ada yang cuman memang dikasih vitamin aja ya, ada yang dikasih antibiotik, ada yang dikasih apa namanya pengencer darah. Ya, jadi tergantung dari obat COVID-nya nih yang mana. Ya, kalau misalnya cuman vitamin saja sih saya rasa tidak ada masalah. Kemudian apa namanya obat-obatan antibiotik kebanyakan aman ya. Ya, jadi ada yang aman, tapi memang kalau bermasalah itu yang di ginjal. Tapi hampir saya rasa sih obat-obatan COVID itu banyak yang tidak apa sih maksudnya sih. Ya, jadi saya rasa sih cukup aman. Ini waktu COVID lagi hamil, anaknya sekarang bagaimana? Betul. Kayaknya kalau disampaikan di sini pertanyaan beliau, selama COVID aman, dapat rekomendasi obat COVID-nya juga dapat dari dokter kandungan. Selama itu dikatakan semua normal, ternyata baru ketahuan usia 14 bulan ini ASD gitu dok. Khawatir apakah ada kaitan gitu kemarin obat-obatan itu atau tidak. Gitu, dok. ASD memang susah enggak? Kalau COVID enggak sih. Ya, Ini dok ya. 14 bulan ASD ya? Betul Ya, dok, kalau 14 bulan. disampaikan demikian dok. Oke, jadi kan sebenarnya masih 14 bulan. ASD-nya ini besar, kecil, atau sedang. Kalau ASD-nya kecil dan masih 14 bulan, tidak ada keluhan atau gejala, itu bisa ditunggu sampai usia sebelum masuk SD, dan dia bisa menutup sendiri. Tapi kalau akan menyusu, berat badannya tidak nambah, dan terlihat sesak, berarti itu ASD-nya cukup besar sehingga memang perlu dikasih obat-obatan dan perlu ditutup lebih cepat daripada usia prasekolah. Nah, jadi dilihat dulu anaknya seperti apa, ya keluhannya bagaimana, ya ukuran ASD-nya besar apa kecil. Jadi tunggu aja dulu. Kalau dia masih ukuran ASD-nya kecil, itu bisa kita tunggu. Mudah-mudahan banyak kan menutup sendiri, gitu. Atau dia mengecil jadinya. Baik dok, jadi ya kayaknya relatif aman ya dok ya obat-obat COVID Mm-mm. itu untuk problem PJB. Nah mungkin sekarang kita mulai maju ke depan dok, bergeser dari saat prenatal, sekarang kehamilan awal saat deteksi. Nah sekarang ternyata ketahuan nih dok dari deteksi dini lewat fetal echo atau mungkin nanti sudah ada MRI saat kehamilan. Ternyata ibunya ini didiagnosis janinnya mempunyai penyakit jantung bawaan. Nah, ini juga ada beberapa yang ditanyakan sama audiens di Instagram bahwa kalau seperti ini langkah selanjutnya yang bisa dilakukan apa sih dok? Nah, apakah ada pemeriksaan atau pemantauan lebih ketat dan rutin yang diperlukan? Dan apakah ada obat-obatan yang harus dikonsumsi gitu dok? Nah, mungkin yang pertama lebih ke pemantauan dulu ya dok ya, mungkin sebelum kita bahas obat-obatan. Oke, jadi untuk pemantauan pastinya tetap kontrol ke dokter kebidanan yang bersangkutan ya, atau dokter obstinnya. Untuk jangka waktunya saya rasa ya memang tidak terlalu, maksudnya kan biasanya nanti trimester kedua, trimester ketiga. Apakah kita lihat juga nih, apakah memang perlu diulang lagi kata echonya, ya. Kalau misalnya kita lihat, oh nanti ini baru ketahuan nih di usia, terus tetap di follow up pada saat lahir, di echo ulang lagi, di USG ulang lagi, jantungnya kita konfirmasi lagi ya pada saat lahir. Nah, kalau penyakit jantung bawaannya kompleks, sebaiknya ya nanti kita udah siap-siap nih ya, mau diapain, rumah sakitnya, persiapan untuk melahirkannya bagaimana. Nah, selama obat-obatan, tapi tetap kita observasi. Ya, jadi mungkin USG atau ANC-nya
bisa lebih sering ya, tapi ya nggak sering-sering banget ya, nggak tiap minggu gitu. Tetap sesuai, mungkin kalau harusnya bisa 3 bulan sekali atau ini mungkin bisa 2 bulan sekali. Jadi dilihat, kemudian denyut jantung janinnya diperiksa gitu kan, kita nggak mau tiba-tiba ternyata bermasalah nanti pada saat melahirkan. Takutnya ada yang melahirnya terlalu cepat. Tuh, ada kan yang tiba-tiba, dok ini masih usianya kehamilannya masih 32 minggu ya, atau 35 minggu udah pecah ketuban. Ada yang seperti itu. Ya, jadi harus lahir lebih cepat, butuh fasilitas yang lebih lengkap, ya, jadi harus disiapkan. Iya, betul dok. Ini berarti ini juga ada nih pertanyaan terkait, tapi berarti sudah langsung dijawab nih sama Dokter Olvia dari Ulfavi, bahwa apa aja sih yang harus disiapkan itu ya. Jadi ya dok, betul ya, disiapkan planning ke depannya ya dok ya, bahwa mungkin dalam pemantauannya tadi harus lebih sering kontrol ya dok ya. Lebih ANC-nya jadi lebih rutin. Bukan berarti lebih sering ya dok, tapi lebih banyak yang diperhatikan mungkin dok ya, barangkali ya, bahwa Ya, benar. lebih banyak aspek yang diperhatikan supaya jangan sampai kecolongan kali dok ya. Dan kalau misalnya ternyata udah PJB ini dok, apakah perlu mengkonsumsi obat-obatan tertentu dok, ibunya dok, misalnya ya obat-obatan untuk menangani PJB anaknya, atau sebetulnya cukup dengan nutrisi dari dokter kandungan aja dok ya, untuk mencukupi asupan ibu dan anaknya dok. Oke, jadi itu sebenarnya tidak ada obat khusus untuk mencegah PJB. Tapi kan dokter kebidanan memberikan obat-obatan vitamin ya. Mungkin ada yang mungkin ada yang dapat vitamin saat lagi hamil, banyak tuh vitaminnya. Nah, ternyata nih, vitamin yang diberikan oleh dokter kebidanan itu penting sekali. Saya juga dulu males-malesan sebelum saya tahu bahwa itu penting sekali. Kadang-kadang waktu anak pertama wah senang, semuanya dimakan, semua habis. Anak kedua habis itu ya udah. Jadi kalau dikasih obat, ternyata obat dari dokter kebidanan itu berfungsi juga untuk memperbaiki misalnya saraf-saraf di kepala dari bayinya. Jadi dapat obatnya tuh yang apa sih namanya? Saya lupa. Pokoknya vitamin-vitamin memperbaiki susunan saraf janin, ya, memperbaiki semuanya. Jadi memang vitamin-vitamin itu penting untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya sendiri dulu sempat males minumnya karena ini apa nih, cuman kenyang tiap hari harus diminum. Terus zat penambah darah ya kan, pasti zat Iya betul penambah dok. darah, terus kalsium gitu. Jadi Iya. kalsium sendiri memang untuk jadi si bayi ngambil tulang kita, ternyata tulang si ibu, kita biar gak cepet kropos kita dikasih kalsium itu ya, D3 terus Betul. dapat asam folat karena rentan anemia juga gitu. Jadi apapun yang vitamin-vitamin yang diberikan itu ternyata penting, cuman pada beberapa kasus dokter-dokter Indonesia kadang malas menjelaskan bahwa ini pentingnya seperti ini loh obatnya. Kemudian mungkin pasiennya banyak kali ya. Ini fungsi obat ini untuk ini, fungsi Iya obat dok. ini untuk ini gitu. Saya sendiri juga tidak mendapatkan informasi Iya dari dok. dokter kebidanannya. Iya, ternyata penting sekali. Soalnya Betul. dia bilang itu salah satu komponen dari vitamin yang diberikan itu memang bisa mencegah penyakit jantung bawaan. Gitu, salah satunya. Iya dok. Betul dok. Jadi penting sekali ya dok ya. Dan sejak awal harus diminum ya dok ya. Kadang ada yang sudah dalam persiapan sebelum kehamilan udah program nih dok. Kadang dari dokter kandungan udah dikasih asupan nutrisi tinggi, yang dimana tujuannya ketika sebelum proses kehamilan sudah siap ya dok ya secara nutrisi, sehingga
pembentukan organ jantungnya dan organ-organ vital lain. Nah, persiapan yang selanjutnya harus kita siapin itu kayak gimana sih, Dok? Apakah persalinannya itu bisa di rumah sakit bebas atau bisa di bidan dekat rumah aja atau di rumah sakit umum dengan fasilitas seadanya atau harus di yang canggih nih, Dok? Misalnya harus ke rumah sakit yang ada dokter jantungnya, dokter objinnya, ada ya lengkap gitu, Dok. Atau bisa di mana aja gitu, Dok. Oke, kalau dia kita dari screening ya, dari ANC-nya di dokter kebidanan bagus, tidak ada masalah, ketubannya cukup baik, perkembangan bayinya juga sesuai. Saya rasa kecil kemungkinannya untuk BJB sehingga kita bisa lanjut walaupun di bidan saja. Nah, karena kalau misalnya ternyata ada penyakit jantung bawaan yang simple ya, bukan yang kompleks, itu sebenarnya masih mungkin untuk dilakukan persalinan normal, ya baik mau di bidan atau di dokter kebidanannya, atau di rumah sakit yang biasa. Tapi kan tergantung lagi nih, apakah ada masalah lain. Satu, mungkin dulunya bekas sesar, atau dulunya ada darah tinggi, sekarang belum jelas nih darah tingginya gitu. Ya kalau dulu pernah eklamsia, pernah ada masalah atau anaknya dulu udah persalinan yang keberapa nih, anak keenam, ya resiko tinggi tentunya kita juga tidak hanya memikirkan masalah jantung maksud saya. Jadi untuk persalinan ini saya rasa sih kita harus melihat segala aspek, tidak hanya masalah dari jantungnya saja, tapi kita juga lihat yang lainnya. Tapi kalau misalnya tidak ada penyakit jantung bawaan kompleks yang ditemukan, masih bisa saja untuk persalinan normal. Cuman kadang-kadang mungkin dokter kebidanan juga ada yang merasa ragu-ragu bahwa ini takutnya kenapa-napa. Kebanyakan kalau ada masalah penyakit jantung bawaan akan diminta untuk rumah sakit yang minimal ada dokter spesialis jantungnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, nantinya tidak ada hal-hal yang membahayakan ibu dan bayi seperti itu. Oke. Oke, Dok. Jadi sebenarnya pada prinsipnya mengikuti anjuran dari spesialis kandungan ya, Dok ya. Dan terutama kalau misalnya penyakit jantung bawaan lebih baik ketemu dokter spesialis kandungan supaya pengawasannya lebih ketat ya, Dok ya. Dan rekomendasinya Iya. lebih banyak gitu ya, Dok ya. Baik, Mungkin ini ada ya, Dok. yang kalau yang harus lebih banyak diawasi dan perlu rumah sakit yang lebih besar, mungkin kalau misalnya ibunya yang penyakit jantung bawaan, kan bayinya. Jadi kalau Baik. bayinya kompleks ya tidak jelas ya. Tapi kalau ibunya juga memiliki penyakit jantung bawaan, biasanya dokter kebidannya minta di rumah sakit yang lengkap. Lengkap ya, Dok ya. Baik, jadi berbeda pendekatannya ketika ibunya yang mengidap penyakit jantung bawaan ya, Dok ya. Lebih harus lebih aware. Tapi sebenarnya pada dasarnya semuanya harus lebih aware ya, Dok ya sekarang supaya bisa menekan angka kematian karena penyakit jantung bawaan ini, Dok. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih, Dok. Sedikit mundur dalam fase kehamilan sebelum persalinan. Ini ada yang cerita bahwa apakah ada kemungkinan, Dok, kan bayi sering kita temukan meninggal dalam kandungan gitu ya. Apakah mungkin sebenarnya penyebab meninggal dalam kandungannya itu karena PJB, Dok, dari cis katanya, Dok. Oke. Hmm. Kalau dari apa namanya? Kalau penyebab janin dalam kandungan ya banyak ya, maksudnya bisa faktor-faktor infeksi gitu atau kelainan apa ya namanya, kelainan penyakit bawaan lain. Jadi penyakit bawaan tidak hanya jantung nih, ada penyakit bawaan contohnya tidak berkembang atau dia punya sindrom ya, kepalanya kecil, kemudian tidak ada masalah-masalah. Nah, kebanyakan nih janin-janin yang punya masalah tidak hanya masalah
eh, apa namanya masalah bawaan. Maksud saya masalah bawaan ini tidak hanya jantung, kan ada banyak ya, macam-macam. Nah, kalau dia sudah bermacam-macam kelainannya, termasuk penyakit jantung bawaan, bisa saja meninggal di dalam kandungan. Ya, jadi itu kalau misalnya dilihat, oh dia nggak kuat, atau misalnya oksigen atau ibunya punya penyakit lain, gitu. Ya, memang banyak faktor, tapi salah satunya bisa saja meninggal di apa namanya di dalam kandungan itu karena penyakit jantung bawaan, apalagi janin-janin yang punya masalah multiple kelainan yang multiple, nggak cuma jantung tapi yang lainnya juga seperti itu. Jadi punya banyak teman gitu. Ya misalnya sindrom letal, ada yang sempat lahir kemudian ternyata nggak kuat nih, ada yang begitu lahir meninggal, banyak sih ininya. Oke dok, jadi banyak pencetusnya ya dok ya, bukan cuman penyakit jantung bawaan, terutama mungkin penyakit bawaan yang kompleks yang melibatkan banyak organ ya dok ya, yang lebih Ya, sering. Jadi salah satunya mungkin yang terdampak jantung, tapi banyak yang bisa saja organ jantung. lainnya gitu Ya. dok ya. Ya, dok. Baik, ini ada pertanyaan juga nih dok dari Anissa Shanum. Izin bertanya dokter, apakah obat-obatan yang dijual bebas aman dikonsumsi dan bisa mempengaruhi bayi lahir dengan PJB? Ini terutama obat-obat pusing kepala nih dok, yang mungkin seperti paracetamol, apakah punya risiko untuk meningkatkan PJB dok? Mungkin agak mundur lagi dok ya tentang faktor risiko dok. Oke. Ya, kalau untuk paracetamol setahu saya cukup aman ya untuk ibu hamil. Tidak semua obat-obatan yang dijual bebas itu memang aman untuk ibu hamil. Makanya biasanya kita harus membaca, ya, membaca di balik deskripsi obatnya. Nah, di balik budaya orang Indonesia kadang-kadang beli gitu. Tapi kalau saya senang ngebacain bahan aktif di belakang itu sama ngecek kadaluarsanya. Nah, itu penting. Jadi setiap beli barang, lihat dulu di kadaluarsanya, mau makanan, mau apapun, dicek dulu, apalagi susu gitu. Kita lihat kadaluarsanya kapan. Bahan-bahan makanannya itu apa saja. Apalagi kalau kita mau belikan untuk anak-anak ya. Tapi kalau untuk ibu hamil, eh, itu kan apa yang kita makan tentunya berakibat bisa ke janin. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk ibu hamil, dia sudah tulis tuh sebenarnya tidak dianjurkan untuk ibu hamil, ya ada tulisannya. Kebanyakan sih yang dijual bebas, kalau paracetamol itu aman. Kalau obat sakit kepala sih, yang lain kafein bikin berdebar-debar, tapi secara tidak langsung saya rasa sih juga kayak minum kopi aja ke apa namanya ke janinnya juga takutnya juga berdebar-debar, tapi nggak apa-apa juga sih, maksudnya hanya sementara efeknya. Tapi kalau misalnya obat-obatan yang kita juga tidak tahu ini isinya apa, saya juga tidak menyarankan, karena itu kalau obat yang sudah macam-macam tuh, itu ada banyak bahan aktifnya. Jadi tidak hanya satu obat, tapi ada beberapa, 2 sampai 3 obat nih. Nah, itu harus dibaca satu-satu. Ini efeknya apa, ini efeknya apa. Tapi kebanyakan memang masih aman, kecuali obat keras yang ada K-nya yang merah. Cuman kan saya nggak tahu ya, kalau di apotik obat bebas itu jelas. Tapi kalau kita belinya di toko obat, nggak jelas. Ya, jadi saya nggak tahu Iya juga dok. nih kalau misalnya kita belinya di mana ya, mereka nganggapnya ya udah bisa dibeli gitu. Tapi kalau Hmm. kita kurang, ya maksudnya kurang untuk pengawasannya, walaupun sudah ketat, tapi kan tetap aja ada yang jualan obat mempermudah orang ya gitu. Iya dok. Nah, saya cuma takut bahwa kalau orang tidak mengerti itu juga dianggap obat-obatan bebas. Padahal belinya nggak di apotik gitu.
Misalnya kita pergi ke mana nih, toko obat di satu tempat ya di Jakarta. Nah itu kan semuanya tinggal nyebut obat A, obat pusing ya nanti dia keluarin semua gitu. Nah, apakah yang ngasih informasi ini apoteker, kita juga nggak tahu kan? Atau dia pemilik toko, pokoknya dia hafal obatnya, ini sakit kepala gini-gini, tapi dia tidak tahu efeknya seperti apa. Ya hati-hati saja karena saya juga mau lihat nih definisi obat bebas itu, kalau obat-obatan simpel yang benar-benar murni ya. Jadi kalau misalnya untuk ibu hamil, sebenarnya lebih enak obat generik aja, karena dia biasanya lepasan ya, Iya, betul, lepasan Dok. tuh. Ya, beda sama yang obat-obatan paten itu dia banyak ininya. Jadi saya Kandungan dalam satu ya, paracetamol Dok gitu. ya. Ya ada beberapa kandungan dalam satu obat itu. Ya, yang simpel aja Oke. lah. Gitu. Siap. Oke, Dok. Baik, makasih, Dok. Antibiotik juga harus dilihat-lihat kan. Kalau misalnya udah parah banget flu, carinya yang simple-simple. Memang Iya, Dok. sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya. Kan Iya, Dok. ditulis di situ. Untuk ibu hamil dan anak-anak usia sekian sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Dokter Dokter. umum aja, Iya, nggak Dok. usah yang susah-susah. BPJS Iya, Dok. bisa kan ya. Iya, betul, Dok. Jadi mungkin lebih awas ya, Dok ya, dengan apa yang dikonsumsi. Balik lagi, Dok, bahwa ya sebenarnya tidak membatasi, tapi kalau kita tahu zat mana yang aman, atau kalau kita nggak tahu, kita bisa bertanya ke tempatnya ya, Dok. Ya, mungkin bisa ke dokter dokter kandungan lain-lain. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih, Dok. Ini ada kekhawatiran juga dari beberapa audiens di sini. Kalau misalnya ternyata kita tahu dan setelah lahir bayi kita ini mengidap penyakit jantung bawaan. Nah, apakah harus cepat-cepat nih, Dok, dibawa ke dokter, bisa langsung dioperasi, atau bisa misalnya rumahnya jauh nih, Dok, di luar Jawa yang mungkin fasilitasnya misalnya terbatas misalnya. Apakah harus cepat-cepat nih, Dok, dibawa, karena kan dalam tanda kutip banyak orang tua yang khawatir ya, Dok ya, kalau penyakit jantung bawaan di pikirannya pasti angka kematiannya tinggi dan lain-lain. Apakah harus segera cepat-cepat, atau ada kondisi tertentu yang bisa nyantai dulu gitu, Dok? Nggak usah buru-buru banget. Oke, Silakan, jadi Dok. pertama mungkin ini konteksnya saya lihat dulu nih. Kalau misalnya ketahuan penyakit jantung bawaan pada saat hamil, kemudian sudah lahir misalnya ya, sudah lahir atau baru lahir. Nah, memang kita lihat dulu, biasanya pada saat baru lahir kita USG dulu, USG jantung. Nah, USG jantung ini udah banyak ya dokter jantung, dokter spesialis jantung, ya dimanapun itu kita udah banyak, ya. Dan bisa melakukan ekokardiografi atau USG jantung untuk penyakit jantung bawaan. Nah, nanti dilihat nih apakah dia kompleks apa tidak. Ya, bahkan yang mungkin bayinya baru lahir, ya di USG, di screening, dilihat oh aman, ya tidak perlu cepat-cepat dilakukan Penanganan operasi operasi atau lain-lain. tidak perlu obat bahkan ya. Ya jadi kita bisa tenang. Tapi kalau ternyata yang dilihat oh ini harus segera dilakukan tindakan misalnya, nanti dokter spesialis jantungnya atau dokter jantung anak ya, kita ada dokter spesialis anak yang bagian jantung atau dokter spesialis jantung, itu nanti akan mengirimkan lagi ke rumah sakit yang lebih tinggi tingkatannya, ya, yang lebih besar. Nanti dievaluasi lagi, ini apakah perlu dilakukan secepatnya, ya, operasi atau intervensi. Banyak kan juga kalau misalnya tidak kompleks, ada yang tidak perlu jantung besar seperti di rumah sakit harapan kita bisa menutup yang bocor-bocor yang simple itu tanpa operasi. Ya sudah banyak yang tidak dilakukan operasi lagi. Ya, tidak semuanya kita lakukan operasi. Dari itu sudah cukup banyak. Kita mungkin ada sekitar 500 pasien ya per tahun yang tidak dilakukan operasi untuk penyakit jantung bawaan. Ya, jadi tapi jangan kaget kalau misalnya rumah sakitnya jauh nih atau tinggalnya jauh, tidak di Jakarta, tetap bisa loh. Maksudnya ada beberapa tempat yang memang juga melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tapi dokter spesialis jantung yang
sudah bisa ya mendeteksi penyakit jantung bawaan ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya dari Aceh sampai ke Papua, ya itu dokter spesialis jantungnya bisa me-USG penyakit jantung bawaan. Jadi tidak usah khawatir bahwa nanti ini perlu tindakan apa enggak, nanti ketemu dokter umum dilihat, habis itu ketemu dokter spesialis jantungnya, nanti apakah bila perlu dia akan kirim ke fasilitas yang lebih lengkap yang terdekat seperti itu. Oke. Baik dok, mungkin karena keterbatasan waktu, izin saya coba rangkum ya dok ya, diskusi kita malam ini, bahwa ternyata penting banget ya dok, bahwa deteksi penyakit jantung bawaan itu ternyata bisa dimulai dari kehamilan sejak trimester kedua awal ya dok ya. Tadi dari 18 minggu itu sudah bisa dilakukan screening dengan fetal ekokardiografi, dengan periode terbaiknya itu di sekitar 22 minggu tadi dok ya, dengan akurasi yang baik, dan bahwa penyakit jantung bawaan jenis apapun, terutama bahkan yang kompleks ya dok ya, yang bisa dideteksi lebih baik dan lebih membantu ibu dan keluarganya siap ya dok ya menghadapi penyakit jantung bawaan ini. Tadi juga sempat disinggung ada faktor resiko dari mulai kosmetik, asupan gizi sampai obat-obatan. Mungkin kita harus lebih mawas diri, lebih hati-hati supaya tadi kalau misalnya kita tahu oke, tapi kalau kita nggak tahu daripada salah kecolongan lebih baik konsultasi ya dok ya. Mungkin terakhir dari dokter, apakah ada closing statement untuk take home message buat audiens yang hadir malam ini dok? Ya, terima kasih Tio. Dalam rangka menyambut CHD Awareness Week di tahun ini, saya harap semuanya mendapatkan informasi yang cukup jelas tentang penyakit jantung bawaan di janin dan bagaimana dalam mengetahuinya, termasuk harus diapakan. Tadi juga nih ada yang terakhir nih, saya mau jawab yang terakhir ya, apakah perlu dilakukan genetic counseling ya agar yang nantinya tidak terjadi penyakit jantung bawaan. Sebenarnya pemeriksaan genetik itu cukup mahal ya, jadi harus ditimbang-timbang dulu. Kalau kita memang punya uang banyak ya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya tidak kompleks, anaknya tanpa sindrom, ya nggak apa-apa, nggak usah genetik maksudnya dilakukan pemeriksaan genetika. Tapi kalau melihat anaknya punya sindrom atau penyakit jantung bawaannya kompleks, mungkin sebaiknya kita periksa. Gitu. Tapi jarang memang ya dilakukan karena harganya cukup mahal. Jadi memang sebaiknya dilakukan konsultasi terlebih dahulu di dokter yang terdekat. Jadi apapun itu ya, apabila memang ada masalah, ya kita konsultasikan dulu. Pertama ke fasilitas Pratama dulu, dokter umum, baru nanti naik ke dokter spesialisnya, bisa dokter kebidanan atau dokter jantungnya ya. Saya rasa sih mungkin cukup jelas. Kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab, kemudian belum jelas juga, nanti bisa ditulis di IG ya. Kalau memang Iya dok. atau nanti bisa pada saat konsultasi ke dokter yang terdekat bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Oke dok, makasih banyak ya sudah menyempatkan hadir berbagi buat kami, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman audiens semuanya, dari mulai dokter mungkin sampai teman-teman di masyarakat pada umumnya ya. Saya ingatkan lagi buat teman-teman bahwa masih ada rangkaian IG Live berikutnya. Besok masih ada hari Kamis, topiknya mulai berlanjut nih. Kemarin sudah pencegahan, hari ini kehamilan, besok deteksi pada bayi yang baru lahir. Apa aja yang perlu diketahui dengan narasumber nanti dari Dr. Ali Nafiana Sution, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, di jam yang sama dan juga di channel yang sama. Baik, sekali lagi mungkin makasih Dr. Alfi sudah menyempatkan. Sebelum izin saya tutup, mungkin saya tutup dengan pantun lagi nih dok, supaya ceria nih malamnya ya. Menabung bisa di celengan, jangan sampai uang habis beli sana sini. Jangan sampai kita kecolongan, penyakit jantung bawaan bisa dideteksi dini.
Baik, sekian dari saya. Makasih pada semuanya. Antusiasmenya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir mungkin saya tutup ya Dr. Alfi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Makasih semua. dok. Makasih. Ya, izin dokter dan izin Bang Tio untuk ini sudah ditutup ya, jadi ini sudah selesai. Monggo. Terima kasih sebelumnya pada Dokter Alfi. Makasih. Ya. Bang Tio. Oke, makasih Dr. Alfi. Izin pamit ya, saya close ya. Terima kasih. Makasih dok. Mari.